Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Syariki dari Paralel 1 dari Prodi Ilmu Komunikasi, akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk pertanyaan yang pertama, perjalanan hidup mengajarkan bahwa nilai seseorang terletak dalam akhlaknya. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Silakan jelaskan berdasarkan pengalaman hidup kamu bagaimana kamu membentuk karakter, kepribadian yang baik, serta apa yang akan kamu perbaiki ke depannya dan bagaimana caranya. Jika seseorang ingin memperbaiki kepribadiannya, ingin membuat kepribadian menjadi yang lebih baik, mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang paling dasar. Contohnya seperti tambahkan sifat kemanusiaan. Mungkin di beberapa momen kita tidak terlalu merasakan seberapa pentingnya sebuah kemanusiaan itu. Padahal jika ingin membentuk kepribadian yang baik, jiwa yang baik, dan akhlak yang baik, itu dimulai dari menolong orang lain. Meskipun orang lain itu tidak selalu berbicara untuk meminta tolong ataupun dalam kondisi ingin meminta tolong. Alangkah baiknya kita sebagai pribadi yang baik, ingin membentuk pribadi yang baik, kita harus menawarkan pertolongan terlebih dahulu sebelum orang itu meminta pertolongan. Contohnya mungkin seperti di saat ada seseorang nenek tua yang kesulitan membawa barang-barangnya, maupun itu beliau dari minimarket atau pasar atau dari tempat lainnya membawa belanjaan atau tas-tas yang berat. Kita lihat dari jauh, nenek itu kesulitan membawa barang-barangnya, tetapi ia enggan meminta tolong. Di saat momen yang seperti itu, diri kita lebih baik menawarkan pertolongan tersebut terhadap nenek itu. Di saat nenek itu ditawarkan pertolongan, dia akan merasa lebih baik. Ternyata masih ada manusia-manusia yang baik di zaman ini. Karena di zaman ini jika kita perhatikan secara baik-baik ya, hampir kebanyakan orang, tidak semuanya, merasa hidupnya hanya milik dia sendiri. Tidak peduli dengan lingkungannya ataupun dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Di saat kita menawarkan pertolongan kepada orang lain, sesimpel menawarkan pertolongan kepada orang lain, itu sudah membuat kepribadian kita menjadi lebih baik. Secara tidak langsung itu membuat diri kita menjadi lebih baik. Meskipun tidak ada hasil yang langsung terlihat, mungkin ada prosesnya. Tidak selalu soal materi ataupun lainnya. Mulailah dari sifat kemanusiaan, tingkatkanlah sifat kemanusiaan diri kita. Lalu apa yang akan kamu perbaiki ke depannya? Mulailah lebih peduli dengan lingkungan sekitar, maupun lingkungan sekitarmu itu orang anak muda ataupun orang tua ataupun atau lainnya. Utamakanlah lingkunganmu. Bukan berarti diri kita tidak dipentingkan, cuma hanya saja jika kita ingin membentuk kepribadian yang lebih baik, kita harus memulai dari diri kita kepada lingkungan yang lain. Jika kita ada niat baik dan niat baik itu terlaksanakan, itikat baik, Allah akan membuat diri kita menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, meskipun kita tidak menyadarinya secara kasat mata mungkin. Jadi dimulailah dari mendalami sifat kemanusiaan, peduli dengan sekitar, dengan orang tua terutama yang sudah tidak sekuat anak muda ataupun pria atau wanita yang di umur 20 atau lainnya. Utamakanlah orang-orang tua, membantu orang-orang tua, karena di saat kita menolong orang tua, kita bisa melihat kesenangan dari orang tua yang ditolong tersebut. Di saat kita tolong, mungkin dia hanya akan mengucapkan terima kasih, tetapi terima kasihnya itu tulus, karena dia merasa ada orang yang mau membantu tanpa harus dimintai pertolongan terlebih dahulu. Dan bagaimana caranya? Mulailah dari lingkungan diri sendiri, lingkungan sekitar rumah, atau lingkungan terdekat seperti keluarga. Di saat bangun pagi di rumah,
sholat subuh, mandi, dan bantu orang tua, atau membersihkan rumah tanpa harus disuruh dulu dengan orang tua. Karena biasanya karena zaman sekarang itu anak muda mungkin harus disuruh dulu, tapi lebih baik cara yang paling bagus itu dimulai dari diri kita sendiri. Di saat diri kita mau membantu, orang lain pun akan merasa dia kayaknya baik deh, mungkin seperti itu. Jadi mulailah dari lingkungan terdekat, keluarga sendiri, membantu orang tua ataupun di dapur, ataupun menyapu halaman, mengepel atau lainnya. Setidaknya kita punya itikat baik yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Seperti itu, untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu visi Unisma adalah membentuk karakter manusia sebagai khairu ummah. Menurut kamu bagaimana cara membentuk karakter tersebut? Sebelum kita menemukan caranya bagaimana membentuk karakter tersebut, kita harus memahami apa itu arti khairu ummah. Khairu ummah adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Predikat khairu ummah adalah hak milik mutlak umat Islam dan bukan umat lain. Dari penjelasan khairu ummah ini, secara simpelnya yaitu kita sebagai umat muslim, bukan umat yang lain, kita harus menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita harus mencegah keburukan, segala keburukan yang terjadi, dan menjaga kebaikan itu. Jangan sampai kebaikan itu terkalahkan dengan semua keburukan yang terjadi. Kita harus menjaga nilai kebaikan itu meskipun di lingkungan yang buruk. Bagaimana cara membentuk karakter tersebut? Yaitu yang pertama, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sebagai mahasiswa, mungkin kita sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Bagaimana cara menilai hal tersebut? Contoh pertama mungkin di saat ada mahasiswa yang sedang nongkrong ataupun setelah pulang kampus menongkrong ataupun melakukan hal lainnya, berkumpul dan tidak ada manfaatnya, memang belum tentu itu merupakan perbuatan yang buruk, tapi lebih baik di saat kita mungkin sudah selesai jam kampus, lebih baik kita berkumpul dengan organisasi. Alangkah baiknya berkumpul dengan orang-orang yang organisasi dan membahas hal-hal yang bermanfaat. Bukan berarti orang-orang yang berkumpul, mahasiswa yang berkumpul setelah kampus itu dan nongkrong, merokok dan lainnya itu buruk. Hanya saja jika dilihat dengan secara pandangan, mungkin masyarakat akan menilai orang-orang yang menongkrong itu hanya mengobrol saja dan tidak membicarakan hal penting. Tapi kita nggak tahu apa yang dibicarakan dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut yang sedang menongkrong. Mungkin mereka membicarakan hal penting, mungkin. Tetapi alangkah baiknya setelah selesai jam kampus atau jam kuliah, lebih baik kita berkumpul dengan orang-orang yang berada di organisasi. Seperti contohnya rapat, ataupun membicarakan kegiatan, ataupun membicarakan hal lainnya. Dan juga itu lebih terpandang baik untuk dinilai masyarakat. Lalu di saat azan sudah berkumandang, karena tidak seluruh mahasiswa tidak langsung bergegas ke masjid, kita sebagai contoh mahasiswa karakter berkhairu ummah dan juga menghindari keburukan dan menjaga kebaikan, kita harus di saat azan terdengar bersegeralah ke masjid dan melaksanakan sholat. Jangan menunda-nunda seperti tidak langsung ke masjid. Dan jika berbicara di luar mahasiswa, sebagai kita masyarakat Islam, jangan membuat onar. Lebih simpelnya kata-katanya seperti itu. Dan cara membentuk karakter tersebut adalah di saat ada orang yang sedang berdebat, di saat ada orang yang sedang melakukan keburukan, kita berani untuk menegur. Tidak hanya dilihat dan membicarakannya dalam hati ataupun dari jauh,
itu kan kegiatan yang buruk gitu, itu kan suatu kegiatan yang tidak baik gitu. Jika ingin menyeru kepada kebaikan, menghindari keburukan, kita harus berani untuk berbicara kepada orang itu, untuk membicarakan dan memberitahu kepadanya bahwa hal itu buruk, lebih baik ditinggalkan. Kita harus berani untuk menegur seseorang jika memang itu keburukan. Tapi bukan berarti di saat kita melihat dari jauh dan kita langsung menegur. Tapi kita harus melihat dulu dan perhatikan jika memang itu kegiatan yang buruk, kita harus tegur. Karena tidak ada salahnya untuk menegur seseorang yang melakukan keburukan. Karena tidak ada salahnya untuk menegur orang yang melakukan keburukan. Di saat orang lain melakukan keburukan, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberitahu hal tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu silakan jelaskan membentuk energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa. Jelaskan cara mencegah dari pengaruh budaya negatif saat ini yang terjadi saat ini. Di saat kita berada di zaman sekarang, sangat mudah kita untuk terpengaruh dengan budaya-budaya negatif ataupun gelombang-gelombang yang sangat tidak baik untuk kita dalami. Bagaimana cara membentuk energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa? Kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita jangan memberitahu orang lain. Kita jangan memerintah orang lain ataupun menasihati orang lain. Nasihatilah diri kita sendiri. Jika kita sudah menasihati diri kita sendiri, kita bisa untuk memberitahu orang lain. Jangan sampai kamu berani untuk menasihati orang lain, tetapi kamu tidak menasihati diri kamu sendiri. Secara tidak langsung, kamu tidak berbuat baik pada diri sendiri, tapi hanya ingin berbuat baik kepada orang lain, dan kamu membiarkan diri kamu tetap buruk. Moral kamu tidak terbangun. Kita harus membangun nilai moral tersebut dengan cara menghargai orang, menghargai opini seseorang, ataupun menghormati orang lain gitu. Jangan sampai tercetus di kepala di saat orang lain sedang melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan yang agak menyinggung dengan nilai moral kita. Kita langsung menegurnya dengan secara kasar dan tidak dengan cara menasihati. Cara yang seperti itu lebih berdampak kepada emosi. Jadi saat kita menegur orang tersebut tidak dengan menasihati, yang ada hanya tersulut emosi dan akhirnya ya mungkin menuju pada kekerasan. Cara yang paling baik itu adalah dengan menasihati diri sendiri sebelum menasihati orang lain. Jika kita sudah menasihati diri sendiri, kita bisa menasihati orang lain. Karena orang lain itu lebih percaya dengan omongan yang lebih ke arah memberitahu dan tidak melarang dan langsung menegurnya. Orang itu lebih senang untuk diberitahu secara pelan-pelan dan habis itu dinasihati. Dan cara mencegah pengaruh budaya negatif itu adalah hargailah budaya kita sendiri. Budaya kita, budaya Islam. Jangan sampai kita mengikuti budaya yang ada di Eropa ataupun westernisasi. Karena arus globalisasi sekarang lebih cepat dibanding sebelumnya, karena kita sudah berada di era digital yang dimana informasi sangat cepat tersampaikan dibanding omongan kita sendiri gitu. Kita mungkin baru berjalan beberapa langkah, informasi yang dari luar sudah masuk ke kita. Cara mencegah itu adalah jangan memasukkan semua yang ada di internet. Jangan anggap semua yang ada di internet itu benar. Karena internet itu bukan berasal dari budaya kita. Internet itu berasal dari budaya luar. Dan kebanyakan dari budaya luar itu bertabrakan dengan budaya kita, budaya Islam dan budaya bangsa Indonesia. Jadi kita harus bisa memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, apa yang harus diikuti dan apa yang tidak boleh diikuti. Contohnya yang pertama,
Mungkin di Eropa ataupun di negara luar sana biasa untuk melakukan, mungkin di Eropa sana ataupun di luar negeri sana, mereka menjadi hal yang lumrah untuk menegur ataupun mungkin bagi orang di luar sana atau orang Eropa atau orang lain sudah hal yang lumrah untuk memasang sebuah tato. Sebuah tato itu sudah jelas diharamkan di Islam, tetapi karena arus budaya luar sampai ke kita menganggap itu hal yang lumrah karena itu cuma sebuah tato gitu. Karena bagi mereka ya, mereka belum tentu beragama Islam dan mereka memang tidak melarang tato tersebut. Dan meminum minuman miras di luar negeri itu untuk yang non Islam hanya untuk batasan umur 17 tahun boleh minum, di bawah 17 tahun gak boleh. Jika kamu sudah mencapai umur 17 tahun di luar sana, kamu bisa minum minuman miras dalam jenis apapun. Mereka tidak menghalalkan, tetapi sudah menjadi hal yang lumrah bisa, seperti orang yang mabuk di pinggir jalan ataupun orang minum minuman miras secara di tempat umum. Tidak seperti di kita, karena di kita mayoritas kita adalah orang Islam dan minuman keras itu haram untuk kita. Hampir kesehariannya itu untuk meminum minuman yang beralkohol. Mungkin membuat dirinya itu biasa saja karena tidak ada larangannya untuk dirinya secara agama. Dan itu mempengaruhi budaya kita. Banyak dari beberapa anak muda yang menganggap minum-minuman keras itu suatu hal yang keren karena budaya luar yang terlalu memasuki budaya kita sampai kita lupa dengan budaya kita sendiri. Sekian dari penjelasan saya soal 3 pertanyaan untuk mata kuliah pendidikan agama Islam untuk ujian akhir semester atas dosen Pak Rizal Pahlevi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.